balik kisah sejarah Taman Pahlawan Margarana, terselip cerita mistis. Selain di balik kisah sejarah perjuangan nan gagah berani pasukan Ciung Wanara dipimpin I Gusti Ngurah Rai dalam mengusir kaum penjajah di tanah Bali serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa atau Taman Pahlawan Margarana, Tabanan. Terselip juga kisah-kisah misteri mewarnai areal Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa. Salah satunya disampaikan, I Ketut Nyeneng selaku Jero Mangku di Margarana menurut pengalaman pribadi beliau bahwa, memang dari awal dulu, setelah saya Wintan jadi mangku di sini, rasa tuh kelihatan ada orang yang mengawal seperti prajurit-prajurit yang ada di sini mengawal. Terus yang tuh ngambil satu pewintanan di dalam, diikuti juga dengan prajurit yang 3 peleton, termasuk sinar di atas peti lom juga dikasih sinar. Terus mingap sampai di Prajapati, sinar itu selesai hilang. Nah setelah berjalan atau rakyat di sini, terus banyak satu masalah-masalah, misalnya ada mahasiswa yang kemah. Yang kemah itu sebelumnya udah dikasih tahu, ternyata dia tuh tidak percaya. Dia tuh berbicara sembarangan, masalah kedisiplinan dia langgar, yang menimbulkan satu masalah seperti orang kesurupan. Kadang-kadang dia tuh seperti macan, berbicara dia gerom-gerom sampai nyogroh-nyogroh. Nah, itu setelah itu yang terus satu berkeliling akhirnya sadar. Ada lagi teman yang lain, karena dia tuh berbicara katanya dia tuh dicari oleh tengkorak, terus rangkanya itu dibawa naik ke pohon kelapa. Akhirnya orang keselang itu pingsan. Terus tiang nasice setelah dikasih tinte dia tuh sadar kembali. Ada juga yang keselang itu seperti celeng, nah, mulutnya capluk-capluk itu berdidih, termasuk ingin menggigit teman-temannya. Akhirnya teman. Ada juga seseorang melakukan meditasi yang mengaku ingin menjadi balihan, akhirnya kerauhan Ciung Wanara berbicara seperti kera. Saya sama sekali tidak bisa menjawab saat itu dan saya minta kepada beliau, akhirnya orang tersebut sadar kembali. Lanjut, kejadian aneh lainnya menimpa seseorang sedang membaca papan nama para pejuang di depan areal monumen. Akan tetapi, setelah dirinya selesai membaca sembari tertawa dengan nada seperti mengejek, tidak lama kemudian mulutnya ke samping atau bengor. Seperti 20 November itu sering, kadang-kadang tentara itu berbaris. Dalam arti dia tuh melindungi di dalam satu upacara pengodalan 20 November. Dia tuh artinya dia tuh mengawal. Jadi kadang-kadang tuh di sini saya tuh punya ikan banyak di kolam. Ada yang malam-malam tuh mencuri ikan, bawa pancing. Tahu tuh pancing itu makan ikan katanya, terus dia diancit tengkorak yang makan. Akhirnya pancing itu dibuang. Kalau sudah sering seperti itu, makanya sekarang tuh dia tidak berani karena masuk area dikit, bisa dikatakan area yang suci.